ini Bongbong Marcos, presiden sekaligus anak diktator dari koruptor Filipina yang menang Pilpres karena media sosial. Politik dinasti keluarga Marcos dan cara Bongbong Marcos berkampanye disebut-sebut mirip sama apa yang terjadi di politik Indonesia. Mirip gimana tuh? Tahun 1965, Ferdinand Marcos Sr., ayah dari Bongbong Marcos, jadi presiden Filipina setelah sebelumnya jadi ketua senat Filipina. Tahun 1972, Ferdinand Marcos mengeluarkan pemberlakuan hukum darurat militer atau martial law. Di bawah martial law terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luas. Puluhan ribu orang ditangkap dan ditahan, disiksa, dihilangkan secara paksa dan dibunuh. Tahun 1983, anaknya Bongbong Marcos yang masih berumur 25 tahun jadi gubernur Ilocos Norte, tempat kelahiran Marcos. Bapaknya presiden, anaknya jadi kepala daerah. Mirip kayak di mana ya? Pemerintahan Ferdinand Marcos Sr. menguntungkan lingkaran terdekatnya mulai dari keluarga, teman dekat, dan pengusaha kaya raya. Menurut testimoni petinggi Bank Nasional Filipina, sebesar 27 juta USD dari Bank Nasional Filipina dialihkan untuk kepentingan Marcos dan keluarganya. Tahun 1986 muncul perlawanan dari masyarakat yang dikenal dengan People Power. Gerakan ini berhasil menggulingkan kediktatoran Marcos setelah 2 dekade. Setelah itu, keluarga Marcos kabur ke Hawaii. Menjabat puluhan tahun lalu digulingkan rakyat. Kayak nggak asing ya? 36 tahun setelahnya Bongbong Marcos jadi presiden. Kok bisa ya? Menurut riset, ada beberapa faktor yang membuat Bongbong Marcos menang. Pertama, karena rakyat mendukung Duterte, mantan presiden Filipina sebelum Bongbong. Rakyat mendukung Marcos salah satunya karena wakil presidennya adalah putri dari Duterte. 56% dari peserta pemilu Filipina di tahun 2022 adalah anak muda. Kebanyakan dari mereka lahir setelah runtuhnya rezim diktator Marcos. Bongbong Marcos mengencangkan kampanye di media sosial dengan bantuan influencer yang mayoritas ditonton anak muda. Bongbong Marcos melakukan rebranding di media sosial. Terkait sejarah keluarga Marcos, Bongbong mengaku keluarganya menjadi korban informasi palsu. Di media sosial ada narasi yang menggambarkan bahwa pemerintahan Ferdinand Marcos dan martial law dianggap sebagai masa keemasan Filipina. Gimana nih tanggapan kalian?